Berita Sumsel 24 jam hari ini. Satu lagi destinasi wisata yang cukup banyak dikunjungi wisatawan, Green Canyon namanya. Objek wisata yang terletak di Desa Pulau Pinang, Kabupaten Lahat ini menjadi daya tarik wisatawan karena menyuguhkan panorama alam yang indah. Bebatuan dengan ukuran besar menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Green Canyon. Tak hanya itu, air sungai yang ada di antara bebatuan menambah estetika bagi pengunjung yang ingin menikmati panorama alam. Green Canyon sendiri berada di jarak 40 km atau memakan waktu 35 menit dari pusat kota. Untuk menuju ke lokasi, wisatawan harus berjalan kaki ataupun ojek motor yang disediakan pengelola dengan melintasi perkebunan kopi dan karet. Amir Hamzah, wisatawan lokal, menyebutkan panorama alam di kawasan tersebut sangat tepat menjadi destinasi wisata alternatif bagi wisatawan. Air yang jernih namun memiliki arus yang deras menjadi daya pikatnya memilih Green Canyon sebagai wisata keluarga. Untuk itulah dia berharap agar tempat wisata ini bisa dipublikasi lebih luas, salah satunya menggunakan media sosial, sehingga lokasi wisata alam ini bisa diketahui orang banyak. Reporter dan juru kamera Bernard, Valpres.com. Pemirsa, Auto 2000 Pelaju mulai menyiapkan stok kendaraan lebih banyak dari sebelumnya. Hal itu sebagai antisipasi pemenuhan konsumen mengingat Pulau Jawa dan Bali mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Pulau Jawa dan Pulau Bali sudah diantisipasi pelaku usaha mobil di Kota Palembang. Seperti yang dilakukan Auto 2000 Pelaju, perusahaan ini mulai mendatangkan mobil baru lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini dikhawatirkan pemberlakuan PSBB bisa menghambat distributor mobil ke Pulau Sumatera. Kepala Cabang Auto 2000 Pelaju Palembang, Handi Susanto, mengatakan penyediaan stok mobil dilakukan sebagai antisipasi terhambatnya pengiriman mobil selama penerapan PSBB. Meski begitu, pihaknya mengaku penyediaan stok untuk tipe mobil tertentu yang paling banyak dicari konsumen seperti Innova dan Fortuner. Handi juga mengaku optimis penjualan kendaraan baru di tahun ini lebih baik dengan target kenaikan 10%. Kalau untuk pasar di 2021, saya masih tetap yakin bahwa pasar itu masih tetap ada dan market itu masih tetap baik, dan dengan adanya vaksin, insya Allah bahwa kita bisa jualan naik dengan 10% dibanding dengan tahun lalu, tahun 2020. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, Valpres.com. Ketua TP-PKK Kabupaten Palawang Happy Sapriani meresmikan wisata negeri Danau Taman Penantian. Wisata dengan keindahan danaunya ini diharapkan menjadi salah satu tujuan wisatawan sehingga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Ketua TP-PKK Kabupaten 4 Lawang, Haja Happy Sapriani, meresmikan wisata negeri Danau Taman Penantian di Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Dalam kesempatan, Happy Sapriani juga melepas bibit ikan ke dalam danau. Dalam sambutannya, Happy menyatakan rasa bangganya terhadap Karang Taruna Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo atas kinerja yang sudah dilakukan untuk menjadikan 4 Lawang semakin indah. Ia juga mengucapkan terima kasih karena dilibatkan langsung untuk meresmikan tempat wisata negeri Danau Taman Penantian. Ini adalah lokasi baru yang belum banyak dikenal masyarakat luas. Ia berharap Karang Taruna Desa Bandar Agung dapat menjadi contoh bagi Karang Taruna desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten 4 Lawang. Dia juga berpesan untuk tetap semangat dan aktif terutama promosi keluar daerah dengan harapan agar keberadaan tempat wisata ini menjadi salah satu alternatif untuk berwisata. Agung yang sudah melibatkan Bunda secara langsung di kegiatan ini, karena terus terang kalau Bunda tidak dilibatkan, Bunda tidak tahu kalau di Bandar Agung ini ada tempat yang begitu indah untuk dinikmati. Dan Bunda berharap ke depan
Karang Taruna Desa Bandar Agung bisa menjadi contoh bagi Karang Taruna di desa-desa yang lainnya. Terus semangat, terus aktif, lanjutkan perjuangan ini, karena apa yang dilaksanakan hari ini bukanlah suatu akhir, tetapi ini adalah suatu awal di mana setelah ini diresmikan, setelah ini ditata dengan sedemikian rupa, bagaimana cara kalian untuk mempromosikan keluar sehingga kita tidak kalah dibanding tempat lain untuk dikunjungi, termasuk dikunjungi oleh pemuda-pemudi dan seluruh masyarakat dari kabupaten-kabupaten lain. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palfres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pedagang buah nanas yang ada di sisi Jalintim Palembang Betung, tepatnya di Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, hingga kini belum mendapat bantuan UKM dari pemerintah pusat. Mereka berharap bantuan tersebut bisa diterima sehingga bisa membantu permodalan usaha. Pedagang buah nanas yang mangkal di sisi Jalintim Palembang Betung, tepatnya di Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, hingga kini belum mendapatkan bantuan UKM dari pemerintah pusat. Bantuan senilai 2,4 juta itu sangat diharapkan mereka sebagai modal usaha menjual nanas. Salah seorang pedagang, Sarman, mengaku pernah mengajukan bantuan UKM ke DPK dan UKM Banyuasin, tapi sayangnya bantuan yang diharapkan tak kunjung cair. Kita bantuan UKM, Pak. Kita ngusul tidak kemarin? Ngusul, Pak, tidak dapat kadang-kadang. Tidak dapat. Jadi ini modal dewek, Pak, ya? Modal dewek, kami juga tidak berhenti, tidak kasih modal, habis. Kami ini Pak sudah ngusul ke kemarin, sudah ngusul ke balai kan, aman izin usaha kan dibantu, tapi tidak datang-datang. Hal senada dikatakan Ruslan Gani, pedagang yang baru mulai menjual buah ini mengharapkan bantuan tempat usaha yang dibangun oleh Pemkab Banyuasin. Memang diharapkan kan? Karena berhubung modal tak kasih kan, tidak diharapkan kan? Usaha yang modal dari pemerintah itu bantuan UKM dapat tak, Pak? Tidak dapat. Tidak dapat. Memang tidak diusulkan atau? Tidak diusul, tapi tidak dapat kan? Tidak dapat. Alasan tidak dapat apa, Pak? Tak tahu, apa dia pandangan pemerintah, tidak tahu. Tidak dapat. Sementara itu, Kepala DPK UKM Banyuasin, Erwin Ibrahim, mengatakan para UKM yang menerima bantuan Presiden sesuai dengan persyaratan dan data mereka. Para penerima juga langsung dihubungi oleh pihak bank. Dia memprediksi pedagang yang tidak menerima bantuan tersebut dimungkinkan karena menitipkan berkas kepada orang lain, serta tidak melampirkan nomor telepon sehingga tidak bisa dihubungi. Terkait pedagang yang belum mendapatkan fasilitas lapak dari pemerintah daerah, Erwin mengaku baru akan melakukan pendataan. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, Palfres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.